Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peluang bisnis makanan sehat. Dengan saya sendiri, Rani Melawatia, dan ada beberapa rekan saya yang bernama Elena Evelyn, Vini Desyanti, Nurmala, Putri Nurholipah, dan Suryani. Baik, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang bisnis. Berbisnis makanan sehat saat ini menjadi salah satu peluang yang menjanjikan bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Makanan sehat menjadi salah satu pilihan bisnis karena dirasa lebih mudah dijalankan. Salah satu peluang bisnis yang berhubungan dengan makanan saat ini adalah bisnis makanan sehat. Seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, makanan selalu menjadi ladang bisnis yang menjanjikan karena makanan selalu dibutuhkan semua orang dalam keadaan apapun. Sebenarnya banyak sekali jenis bisnis makanan yang bisa dijalankan atau dipilih sebagai peluang bisnis. Namun makanan sehat saat ini sepertinya telah memiliki pasar tersendiri untuk masyarakat yang menyadari pentingnya kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini ada baiknya perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah-buahan dan sayuran. Untuk itu, kami memproduksi atau menawarkan makanan sehat seperti banana nugget, eggplant chips, dan donat apel, yang jelas berkualitas baik, terbuat dari bahan baku premium yang sehat dan cocok untuk cemilan di waktu santai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambaran umum usaha. Pisang nugget merupakan pisang yang dibalut dengan telur, tepung terigu, dan tepung panir atau tepung roti. Sedangkan eggplant chips yaitu chips yang terbuat dari kentang atau terong yang bentuknya seperti keripik dan memiliki teksturnya. Kemudian ada juga donat apel, merupakan donat yang bahkan bahan bakunya dari apel sehingga memiliki kandungan gizi yang baik. Jenis makanan di atas pasti sudah tidak asing lagi karena sudah tersebar luas di pasaran umum. Kami di sini membuat inovasi yang menjadikan bahan bakunya dari sayuran dan buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Untuk itu, bisnis yang akan dikembangkan adalah bagaimana dapat memasarkan makanan tersebut sehingga dapat dijamah oleh masyarakat yang luas. Di sini kami menjual banana nugget seharga 15.000 per box dan eggplant chips 20.000 per box. Lalu donat apel 30.000 per box. Tentunya harga yang kami tetapkan ini masih terjangkau oleh semua kalangan. Baik, selanjutnya ada strategi penetapan harga produk. Produk pertama ada banana nugget atau pisang nugget. Di sini kami bandrol dengan harga 15.000. Dengan 15.000, konsumen mendapatkan 11 buah pisang nugget. Produk selanjutnya ada eggplant chip. Di sini kami bandrol dengan harga 20.000. Dengan 20.000, konsumen mendapatkan 250 gram keripik terong atau eggplant chip. Lalu produk terakhir ada donat apel yang kami bandrol dengan harga 30.000. Dengan harga 30.000, konsumen mendapatkan 6 buah donat apel. Dan menurut kami, dengan mengeluarkan budget segini, konsumen sangat-sangat diuntungkan karena produk-produk kami ini sangat menyehatkan. Produk-produk kami ini murni organic food yang didukung dengan bahan-bahan pilihan yang berkualitas premium. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang strategi promosi. Kami di sini menggunakan strategi promosi dengan dua cara.
yaitu yang pertama adalah sosial media. Memanfaatkan media internet, promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, karena sebagian besar masyarakat telah melek internet. Yang kedua juga, kami lakukan promosi secara langsung. Kami juga akan mempromosikannya langsung kepada konsumen yang tinggal di daerah tempat tinggal kami dan sekitaran kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dilakukan. Segmentasi, kami menetapkan untuk memasarkan produk makanan sehat ini di daerah kampus Sekolah Tinggi 11 April Sumedang, karena gaya hidup mahasiswa di sana tidak terlalu mewah dan tentunya cocok dengan produk makanan sehat kami yang sederhana. Penetapan pasar dan sasaran pasar. Target penjualan usaha ini difokuskan pada area kampus dan di daerah tempat tinggal kami untuk sementara waktu ini. Yang menjadi target utama pasar kami yaitu masyarakat kelas menengah bawah. Positioning, secara umum masyarakat menyukai jenis makanan yang akan kami buat ini karena makanan tersebut sudah sangat familiar di lidah masyarakat Indonesia, apalagi kami di sini akan menggunakan bahan baku dari sayuran dan buah-buahan yang tentunya baik untuk tubuh. Untuk penjelasan kami cukupkan sekian. Untuk itu kami akan menampilkan beberapa pertanyaan dari setiap kelompok yang telah kami jawab sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilianti, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah ini menggunakan sistem open PO atau ada cara lain? Nah, kalau misalkan nggak open PO, otomatis kan harus menyediakan stok produk tersebut. Nah, bagaimana jika stok tersebut tidak terjual? Apa yang akan kalian lakukan agar tidak rugi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Della, apakah usaha kami menggunakan metode open PO? Jawaban kami tergantung produk. Kenapa? Karena ada beberapa produk kami yang tidak tahan lama seperti banana nugget dan donat apel. Dua produk kami ini kami jual dengan metode open PO. Dan produk lainnya ada expensive atau keripik terong. Karena bisa tahan lama, kami produksi beberapa bungkus untuk dijual. Dan jika pada hari produksi keripik terong ini tidak laku semua atau tidak habis terjual, maka produk kami ini kami simpan untuk dijual pada esok harinya. Dan pada hari inilah produksi keripik terong sendiri kami kurangi. Dan untuk meminimalisir kekadaluarsaan keripik terong sendiri, kami gunakan metode PIPO atau first in first out, yaitu barang yang pertama masuk pertama keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andiansyah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana strategi kalian atau apa strategi kalian untuk meminimalisir terjadinya kerugian makanan yang tersisa sehingga bisa menyebabkan makanan tersebut itu basi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Strategi yang kami lakukan agar tetap bisa bertahan di masa pandemi seperti ini yaitu dengan cara mempromosikan produksi makanan kami dan membuat kemasan atau box jauh lebih menarik dari sebelumnya. Yang tadinya berjualan offline dan sekarang menjadi berjualan online pun berdampak positif bagi kami, karena dengan berjualan online produksi makanan kami dikenal oleh banyak orang karena teman-teman di sosial media, bukan hanya teman dekat saja, dan tentu itu menjadikan omset penjualan kami lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Sri Rahayu, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, menurut pandangan kelompok 5, bagaimana caranya agar produk kalian habis terjual? Dan apabila ada sisa, apa yang kalian lakukan terhadap produk tersebut?
Baik, saya Rani Melawatia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana caranya agar produk tersebut habis terjual? Yang pertama, kami akan menyajikan beberapa varian rasa, khususnya untuk chips, sehingga tidak hanya rasa original saja. Dan untuk donat apel, kami di sini akan menyajikan beberapa topping yang berbeda-beda juga, agar dapat dinikmati oleh halayak orang banyak dan dapat menarik konsumen lebih banyak. Yang kedua, kami juga akan meningkatkan proses promosi, baik itu secara online, yaitu melalui media WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, dan tentunya secara offline, yaitu menawarkan langsung kepada konsumen. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan dilakukan jika terdapat sisa produk? Kami di sini tidak akan memproduksi dalam jumlah yang banyak, terutama untuk banana nugget dan donat apel. Kami hanya memproduksi kedua produk tersebut jika ada yang memesan saja. Dan untuk chips, kami mungkin akan memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak lagi, karena untuk chips sendiri jika tidak habis dalam satu waktu, kami bisa menjualnya untuk keesokan hari karena produk tersebut bukanlah produk yang mudah basi. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga puas akan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggurdiana Anggraini, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, strategi apa yang harus dilakukan untuk tetap bertahan bagi pelaku bisnis makanan di masa pandemi saat ini? Dan apa dampak perubahan dari sistem penjualan yang tadinya berjualan offline menjadi online? Apakah dampak tersebut dapat mempengaruhi omset penjualan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Kelompok 4 tentang cara meminimalisir kerugian dan makanan basi. Di sini kami tidak memproduksi dalam jumlah banyak dan kami akan memproduksi apabila sudah mendapat pesanan. Jadi kemungkinan tidak akan ada produk sisa atau basi. Sekian, terima kasih.